Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita yaitu masih seputar duduk, iftirash dan tawarruk di dalam salat. Sebagaimana yang sebagiannya telah kita bahas bahwasanya di dalam salat itu ada dua jenis duduk yaitu iftirash, yang kedua tawarruk. Adapun duduk iftirash yang mana seorang duduk di atas telapak kaki kirinya, itu disebut dengan iftirash. Adapun duduk tawarruk yaitu seorang yang menghamparkan, yang melipatkan kaki kirinya kemudian dia duduk di atas lantai. Ini telah disepakati juga kemarin telah kita bahas bahwa salat yang memiliki dua tasyahud, salat yang memiliki dua tasyahud, tasyahud pertama itu duduknya iftirash, tasyahud kedua itu duduknya tawarruk. Tetapi terjadi sedikit silang pendapat tentang salat yang hanya memiliki satu tasyahud atau salat yang dua rakaat memiliki satu tasyahud. Nah, di sini ada sedikit perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Di dalam mazhab Syafi'i salat yang hanya memiliki satu tasyahud itu duduknya adalah tawarruk. Qala huna fasyafi'iyatu yarawna anna fihi tawarruk. Madhab Syafi'i berpendapat bahwa duduknya itu duduk tawarruk. Jadi pada salat subuh contohnya, salat Jumat salat Id itu duduknya apa? Tawarruk dalam mazhab Syafi'i. Dan yang dijadikan dalil yaitu hadis Abi Humaid. Fa idza jalasa fi raqatil akhirah, apabila duduk di rakaat terakhir, teks hadisnya, maka Rasul duduknya tawarruk. Maka hadis ini umum fil julusil akhiri kullihi, di setiap duduk akhir. Sawa'an kana fi salati thunaiyah aw ghairiha. Baik itu dalam salat yang dua rakaat atau selainnya. Selama itu adalah duduk yang setelahnya salam, maka duduknya tawarruk. Maka duduknya tawarruk. Ini merupakan pendapat dalam mazhab Syafi'i yang berdalil dengan hadis Abi Humaid yang berdalil dengan hadis Abi Humaid. Kemudian wal Hanabilah yaqulun, adapun dalam mazhab Hambali mereka berpendapat inna tawarruka khasun bit tasyahhudil akhir minas salati dzati tasyahhudain. Duduk tawarruk itu hanya untuk
tasyahud akhir dari sholat yang memiliki 2 tasyahud. Jadi duduk tawarruk itu hanya untuk ya tasyahud akhir bagi sholat yang memiliki 2 tasyahud. Tasyahud pertama, tasyahud kedua. Ya, maka tasyahud kedua ini duduknya apa? Tawarruk. Kalau sholat itu hanya memiliki 1 tasyahud, maka duduknya iftirash. Juga berdalil dengan hadis Abi Humaid. Ya. Kenapa? Karena hadis Abi Humaid itu sedang menjelaskan sholat Nabi yang duduknya, yang tasyahudnya itu 2. Hadis Abu Humaid itu ya, adalah hadis yang menjelaskan sifat sholat Nabi yang memiliki dua tasyahud. Di tasyahud pertama beliau kana muftarishan, ya. Kemudian di tasyahud di duduk terakhir yang setelahnya salam beliau duduk tawarruk. Jadi hadis Abu Humaid itu ya menjelaskan sholat yang memiliki berapa? 2 tasyahud. Bukan menjelaskan sholat yang memiliki 1 tasyahud. Kalau sholat yang hanya memiliki 1 tasyahud, datang juga hadis dari Aisyah bahwa Nabi di setiap 2 rakaat itu duduknya iftirash. Ya. Jadi di setiap 2 rakaat ya Nabi itu duduknya iftirash. Ya. Artinya setiap sholat yang memiliki 2 rakaat itu berarti memiliki berapa tasyahud? 1 tasyahud. Setiap sholat yang memiliki 1 tasyahud itu Nabi itu duduknya iftirash. Di antaranya didukung oleh hadis Aisyah. Ya. Makanya di sini ya, li'annahu dzakara sifata julusihi fit tasyahudil awwal wa qiyamahu minhu thumma dzakara at-tawarruka wa qasada biha at-tasyahudal akhir. Ya. Karena di dalam hadis Abi Humaid tadi ya dijelaskan ya sifat duduk tasyahud awal dan berdiri dari tasyahud awal, yaitu duduknya muftarishan iftirash. Kemudian disebutkan duduk tawarruk dan yang dimaksud adalah tasyahud akhir. Ya. Jadi intinya hadis Abi Humaid tadi ya, sedang menjelaskan sifat sholat Nabi yang ada 2 tasyahud, bukan yang ada 1 tasyahud. Ya. Itu ya dalil pertama. Kemudian ya yang kedua, bi anna tawarruka bis salati dzata tasyahudain liyakuna farqan bainal julusain. Adanya duduk tawarruk pada salat yang memiliki 2 tasyahud itu untuk membedakan mana tasyahud pertama, mana tasyahud kedua. Makanya ya duduk tawarruk itu di tasyahud akhir. Wa idza kana muftarishan fil awwal shara musta'iddan lil qiyam. Karena jika dia duduk iftirash di tasyahud pertama, maka itu pertanda dia akan siap berdiri gitu. Mutahayyi'an lahu amma tsani fayakunu fihi mutawarrikan li'annahu mutmainnun. Adapun duduk tawarruk itu ya pertanda bahwa itu adalah rakaat terakhir dari salat yang memiliki 2 tasyahud. Maka ya Al-Imam Ibnul Qayyim menguatkan pendapat ini. Menguatkan pendapat sholat yang tasyahudnya hanya 1 duduknya adalah iftirash. Ya. Sholat yang tasyahudnya hanya 1 ya duduknya adalah iftirash. Ala kulli hal ini ya adalah ikhtilaf tanawu variatif. Ya. Tidak boleh saling mengingkari. Ya. Tidak boleh saling mengingkari. Maka jelaslah dari 2 pendapat tadi ya, jumhur ulama menguatkan bahwa sholat yang duduknya hanya 1, yang hanya memiliki 1 tasyahud duduknya iftirash. Adapun duduk tawarruk
itu untuk duduk terakhir bagi sholat yang memiliki 2 tasyahud. Jelas? Ini ya tadi silang pendapat tentang duduk iftirash dan duduk tasyahud. Berikutnya ya tentang lafad tasyahud ya. Wa afdalut tasyahud tasyahudu Abdullah ibn Mas'udin wa huwa asahuha. Dan tasyahud ya, doa atau bacaan tasyahud yang paling utama ya adalah bacaan tasyahudnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan itu yang paling sahih. Lidza faqad ajma'al ulama ala ikhtiyarihi. Oleh karena itu ya para ulama sepakat untuk memilihnya. Doa tasyahud ini ya, itu disebutkan ada 5 bentuk, 5 sirah. Ya. Yang pertama, ini yang adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Yang isinya at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Dimulai dengan itu. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa ya? Ini disebut yang paling sahih kata para ulama karena teks hadisnya ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasul mengajariku doa tasyahud sebagaimana mengajariku Al-Quran. Ya. Rasul mengajariku doa ini atau bacaan ini sebagaimana Rasul mengajariku Al-Quran. Ya. Maka ya, para ulama menjelaskan ini yang paling kuat. Kemudian juga ada tasyahudnya Abdullah bin Abbas. Ya. Yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ya. Yaitu bacaan at-tahiyatu mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Aisyah ya. Yang awalnya at-tahiyatu at-thayyibatu az-zakiyatu lillah. Ya. Ini juga riwayat dari Aisyah. Ya. Dari riwayat-riwayat tadi ya dipilih oleh jumhur adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ini juga sama ikhtilafu talawu, ikhtilaf variatif ya. Yang jika antum make mana saja ya dibolehkan ya. Antum make mana saja dibolehkan. Cuman ya jumhur ulama memilih tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud. Wa huwa asahuha, dianggap paling sahih ya. Dan dianggap paling kuat yaitu diawali dengan at-tahiyatu lillahi wassalawatu wat-thayyibah. Ini tentang sifat tasyahud. Berikutnya wa ajma'al ulama ala masyru'iyyati taslim. Para ulama sepakat akan disyariatkannya salam. Ya. Karena ya miftahus salati takbir, kunci salat itu adalah takbiratul ihram. Wa khitabuha taslim, dan penutupnya adalah salam. Maka para ulama berpendapat ya salam itu wajib. Walakin ikhtalafu halil masyru' taslimatani au taslimatun wahidah. Tetapi ya, mereka bersilang pendapat ya tentang apa? Apakah yang disyariatkan itu 2 salam atau cukup dengan 1 salam? Jadi belajar Umdatul Ahkam ini isinya khilaf semua. Ini beda gitu. Jadi mereka bersepakat salam itu ya disyariatkan. Salam itu disyariatkan. Tetapi mereka bersilang pendapat ya, berikhtilaf apakah yang disyariatkan itu 2 salam kiri dan kanan atau hanya 1 salam saja. Ya, atau hanya satu salam saja. Ya. Was-sahihu annal masyru'a taslimatani li sihhati ahaditsihima wa du'fi ahaditsi at-taslimatil wahidah. Ya. Kemudian dari 2 pendapat tadi yang benar ya.
Yang benar itu yang disyariatkan adalah 2 salam gitu. Disyariatkan tuh 2 salam. Jadi kalau ya sebelum salam kedua sholatnya batal, sebelum salam kedua wudunya batal, maka sholatnya batal. Ini ya, turunan masalahnya. Kalau yang berpendapat yang wajib itu 1 salam, maka ketika salam pertama beres, kemudian belum salam kedua wudunya batal, sholatnya dianggap sempurna. Karena dia telah menunaikan yang wajib. Ya. Tetapi wasahihu annal masyru'a taslimatan. Tetapi yang benar, yang disyariatkan itu berapa? 2 salam, ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Yang pertama, lisihati ahaditsihima. Karena didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Ya. Di antaranya hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya. Kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayada khaddi. Hadis sahih. Ya. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri hingga aku melihat putih pipinya. Ini hadis sahih. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Makanya pendapat yang mengatakan yang wajib itu 2 salam, ya, itu adalah pendapat yang kuat karena didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Ya. Kemudian wa dha'fi ahadits taslimatil wahidah, dan lemahnya hadis yang menjelaskan bahwa Nabi salam hanya 1 kali. Ya. Sebagaimana pendapat Al-Imam Abu Hanifah, ya, bahwa yang wajib itu hanya 1 kali. Karena ya beliau membawakan riwayat, ya, jika engkau telah melakukan 1 salam, ya, kemudian sebelum kau salam kedua wudu engkau batal, maka sholatnya telah sempurna. Ya. Tetapi kata para ulama, hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya. Adalah hadis yang dhaif. Dan hadis yang dhaif ini tidak bisa untuk melawan hadis-hadis yang sahih. Wa ala fardi sihhati ahaditsa taslima. Kalaupun hadis tadi dianggap sahih, artinya bahwa cukup 1 salam saja, ya. Fa inna ahaditsa taslimataini atat biziyadah la tunafi. Maka sungguh hadis yang menyatakan bahwa Nabi salam 2 kali itu lebih kuat. Karena ada tambahan. Ada tambahan. Dan tambahan dari perawi thiqah itu diterima. Wa ziyadatu minats thiqah maqbulah. Dan tambahan dari ya, perawi yang thiqah itu tambahan yang diterima. Ya. Oleh karena itu, ya, di dalam kitab ini dikatakan yang benar annal masyru' taslimatan. Yang benar salam itu dua kali. Ya. Kemudian, ya, wakhtalafu fi wujubi taslim. Mereka juga berpendapat akan wajibnya salam. Artinya, ya, salam ini termasuk rukun apa? Bukan, gitu. Fadhahabatil Hanafiyah ila adami wujubihi. Dalam mazhab Hanafi, salam itu bukan rukun, ya. Mereka berdalil, ya, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza rafa'al imam ra'sahu minas sajdah wa qa'ada thumma ahdatsa qabla taslim." Ya. Jika seorang imam mengangkat kepalanya dari sujud dan duduk, ya, rakaat terakhir duduk, thumma ahdatsa qabla taslim, kemudian dia berhadas sebelum salam ini. Jadi sebelum Assalamualaikum, hatta salam pertama pun belum. Jadi baru duduk, ya, udah mau salam, ya, beres, ya,
baca tasyahud, beres baca sholawat, ya udah mau salam batal. Ya, dia belum salam, dikit lagi mau salam batal. Apa kata Nabi? Faqad tammat sholatuhu, maka sholatnya telah sempurna. Nah, dari hadis ini Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa salam itu bukan apa, rukun. Intinya, ya, kenapa? Kalau rukun itu Nabi tidak mungkin mengatakan sungguh sholatnya telah sempurna. Itu dalil pertama. Makanya mazhab Abu Hanifah menyatakan salam itu ya sunnah, tidak termasuk rukun. Ya. Kemudian hadis kedua dengan hadis al-musi fi sholatihi. Ya. Hadis seorang yang buruk dalam sholatnya. Yang ini juga nanti akan kita bahas ya. Haitsu lam ya'murhun nabiyyu bitaslim. Di mana Nabi tidak menyuruh untuk salam. Ya. Nah, dari dua hadis ini ya, di dalam mazhab Abu Hanifah menyatakan bahwa salam itu bukan apa? Bukan wajib atau bukan rukun, hanya sebatas sunnah yang jika ditinggalkan pun tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tetapi ya, jumhur sahabat wa tabi'in ya, wa min ashabil madahib baik asy-Syafi'iyah wal Hanabila ilal wujub. Pendapat lain mengatakan ya, bahwa salam itu termasuk wajib atau termasuk rukun. Ya. Mustadillina biidamatin nabiyyi lahu. Mereka berdalil dengan langgengnya Nabi dalam melakukannya. Artinya Nabi gak pernah meninggalkan salam. Ya. Sedangkan Nabi telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan juga ya dalam riwayat lain Nabi SAW pernah bersabda tentang salat, tahrimuha takbir, tahliluha taslim. Salat itu ya diharamkan dengan ucapan Allahu Akbar. Jadi kalau sudah takbiratul ihram maka hal-hal yang tidak berkaitan dengan salat tidak boleh dilakukan, diharamkan. Wa tahliluha taslim, dan penghalalannya adalah dengan salam. Maka dari dua dalil ini ya, jumhur ulama mengatakan salam itu rukun. Ya. Kalau dia belum salam terus batal wudunya maka batal sholatnya. Lalu bagaimana dengan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Hanifah tadi ya? Wa ujiba bi anna hadits Ibnu Umar ittafaqal huffadhu ala dhi'fihi. Adapun hadis yang dibawakan oleh kelompok pertama tadi ya, para ahli hadis bersepakat akan dhaifnya. Jadi jika ya engkau beres ya, sholat kemudian duduk tasyahud akhir dan belum salam lalu berhadas maka sholatnya telah sempurna, itu adalah hadis yang dhaif. Qala At-Tirmidzi, berkata Al-Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun isnaduhu laisa bidzaqal qawi. Ini hadis yang isnadnya, yang sanadnya itu enggak kuat. Artinya perawi-perawinya banyak perawi dhaif ya. Ya, oleh karena itu ya, pendapat Abu Hanifah tadi adalah pendapat yang lemah karena bersandar pada hadis dhaif ya. Adapun ya hadis al-musi fala yunafil wujud. Adapun hadis orang yang salah dalam sholatnya itu tidak menafikan wajibnya salam. Ya. Kenapa? Fa inna hadza ziyadatun wa hiya maqbulah. Karena salam ini adalah tambahan dari perawi yang makbul. Ya, tambahan dari perawi yang menjelaskan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya dari dua pendapat tadi, ya pendapat yang kuat, jumhur ulama mengatakan bahwa salam itu termasuk rukun. Ya. Kemudian mereka berbeda pendapat lagi, yang rukun itu salam pertama atau salam kedua. Ya. Maka ya di sini ya jumhur ulama mengatakan keduanya rukun, baik pertama ataupun kedua. Sahih, keduanya itu adalah rukun. Jadi ya kalau seorang berhadas sebelum salam kedua, sholatnya apa? Seorang berhadas sebelum salam kedua, sholatnya apa? Batal. Karena meninggalkan satu rukun, yaitu
Karena kedua salam ini, yang kanan dan yang ke kanan ke kiri, keduanya adalah rukun. Ya, diambil dari ya keumuman ya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Diharamkan dengan ucapan takbiratul ihram dan dihalalkan dengan ucapan taslim, ucapan salam. Yang dimaksud salam ini ya salam ke kiri dan salam ke kanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas ya melakukan salam ke kiri, ya melakukan salam ke kanan dan salam ke kiri ya sampai terlihat ya warna putih di pipinya ya. Wallahu a'lam. Inilah ya silang pendapat yang ada pada hadis tadi. Hadis berikutnya ya. Al-hadis al-hadi wa thamanun yang ke-81 ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya ketika membuka salat. Berarti untuk melakukan apa? Takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan pertama yaitu idaftatahas shalah, ketika membuka salat, yaitu ya dengan mensejajarkan dengan pundak ya. Mensejajarkan dengan pundak ya. Dalam hadis Malik ibn Huwairits, hatta balaghata udhuna ya. Dalam hadis yang lain ya mensejajarkan dengan telinga, bukan ditempelkan ya, disejajarkan. Namun batas minimalnya kata para ulama adalah mensejajarkan dengan apa? Dengan pundak. Jadi ujung jarinya ini sejajar dengan pundak ya. Atau ujung jarinya sejajar dengan telinga dalam hadis yang lain ya. Wa idza kabbara lirruku ya. Begitu juga ketika bertakbir untuk ruku, maka ada ngangkat tangan. Ini tempat kedua. Tempat pertama kapan? Ketika takbiratul ihram ya. Ini yang Anda jelaskan dulu ya tentang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang pertama, yang dimaksud takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Maka Nabi dalam mengangkat tangan ya ketika takbiratul ihram itu diriwayatkan ya dengan 3 cara. Yang pertama ya lafaz dulu baru ngangkat tangan. Allahu Akbar baru. Ini cara yang pertama. Jadi lafaz dulu baru angkat tangan. Ya. Allahu Akbar baru. Cara yang kedua, antara lafaz dan mengangkat tangan itu berbarengan. Allahu Akbar. Ya. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga ya, ngangkat tangan terlebih dahulu baru setelahnya diikuti oleh lafaz Allahu Akbar. 3 cara diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam takbiratul ihram ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu adalah lafaz Allahu Akbar. Ya, tidak bisa diganti dengan lafaz lainnya walaupun memiliki satu makna. Kemudian ya, takbiratul ihram ini harus dilakukan dalam posisi berdiri. Ya. Harus dilakukan dalam posisi berdiri. Jadi tidak sah takbiratul ihram kalau sambil ruku kita. Ini biasanya bagi makmum yang masbuk yang enggak mau ketinggalan 1 rakaat kita. Dari takbir belum selesai lafaz akbar tapi sudah ruku. Itu tidak sah. Karena ini dilakukan sambil berdiri. Ya. Ini dilakukan sambil berdiri. Kemudian takbiratul ihram itu ya tidak diharuskan untuk berbarengan dengan niat. Takbiratul ihram tidak diharuskan berbarengan dengan niat. Ya, bahkan ya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu sesuatu yang mustahil. Ya. Karena niat itu ada sebelum takbiratul ihram.
Ya, niat itu ada sebelum takbiratul ihram. Dan termasuk waswas setan, termasuk godaan setan, yaitu mereka yang mengharuskan antara niat dan takbiratul ihram itu satu sehingga nggak beres-beres takbirnya. Padahal itu hal yang mustahil kata Imam Ibnu Rajab. Ya. Niat itu harus ada, ya. Boleh dilakukan ya, sebelum takbiratul ihram, tidak usah dipas-paskan. Ya. Dan itu termasuk ya, waswasatu syaitan. Juga hal ini senada juga dengan apa yang diucapkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ya. Maka termasuk waswas syaitan adalah mereka yang terus menerus mengulangi takbiratul ihram dengan alasan antara lafaz dan niat tidak sama. Ya. Padahal ini termasuk takalluf. Ya. Ini termasuk takalluf. Tapi ini ya yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Ya. Kemudian wa idza kabbara lirruku, dan juga ya ketika takbir untuk ruku maka beliau juga mengangkat tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku rafa'ahuma kadzalik. Dan ketika beliau mengangkat ya kepalanya dari ruku, beliau juga mengangkat tangannya. Jadi sudah berapa tempat? Ketika takbiratul ihram, ketika turun untuk ruku, ketika selesai ruku. Wa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Dan ini tidak beliau lakukan ya ketika sujud. Berarti dari mana? Ruku. Pertama takbiratul ihram. Kedua, ketika hendak ruku. Ketiga, ketika bangun dari ruku. Ketika mau sujud ngangkat tangan tidak? Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Dan Nabi tidak ngangkat tangan ketika hendak sujud, dari berdiri setelah ruku ya hingga beliau sujud Nabi tidak mengangkat tangan. Baik ya. Kita ke ikhtilaful ulama lagi. Ajma'al ulama ala masyru'iyyati raf'il yadaini inda takbiratul ihram litawaturil ahadits fi dzalik. Para ulama berijma, bersepakat akan disyariatkannya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ini ya hukumnya sunnah. Karena yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu apa? Lafaz Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Tetapi ya, para ulama bersepakat ketika hendak takbiratul ihram itu semuanya mengangkat tangan. Ya, semuanya mengangkat tangan. Litawaturil ahadits fi dzalik. Karena hadis-hadis yang mutawatir. Mutawatir itu di setiap jenjangnya diriwayatkan oleh 10 perawi atau lebih. Di jenjang sahabat diriwayatkan 10 sahabat lebih. Di jenjang tabi'in diriwayatkan 10 tabi'in lebih. Di jenjang tabi'in pun sama. Itu disebut dengan hadis mutawatir. Ya. Bahkan di sini dijelaskan ya, haitsu ruwiya an khamsina sahabiyan. Di jenjang sahabatnya saja hadis di mana Nabi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu diriwayatkan oleh 50 orang sahabat. Ya. Padahal syarat tawatur itu berapa? 10. Ini 50 orang sahabat di jenjang sahabatnya saja. Minhum al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah. Ya. Di antara ya, yang 50 tadi adalah sahabat, 10 sahabat yang diberi berita gembira tentang surga. Ini dah clear. Ya. Di seluruh ulama sepakat ya bahwa untuk takbiratul ihram disunnahkan mengangkat tangan, disyariatkan mengangkat tangan. Waqtalafa fi raf'il yadaini inda ghairiha. Dan mereka bersilang pendapat tentang hukum mengangkat tangan selain takbiratul ihram. Seperti untuk apa tadi?
untuk ruku, kemudian untuk bangun dari ruku. Ya. Itu para ulama berbeda pendapat. Fadhahaba jumhurus sahaba wa tabi'in wa man ba'dahum. Maka ya, jumhur sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka ya, minhum al-imaman, di antaranya dua imam Asy-Syafi'i wa Ahmad, ila istihbabi dzalik. Berpendapat disunnahkan. Ya. Dianjurkan. Fi hadhihi tsalatsa al-mawadi' al-madhkura fi hadzal hadits. Dianjurkan walaupun itu bukan untuk takbiratul ihram. Qala Ibnu Madini, ya, berkata al-Imam Ibnu Madini, hadzal haditsu hujjatun 'alal khalqi. Hadis ini merupakan hujjah bagi setiap makhluk, wa man sami'ahu, dan siapa yang mendengarnya, fa 'alaihi an ya'mala bi. Wajib baginya untuk beramal, untuk mengamalkannya. Jadi siapa yang mendengar hadis Nabi SAW mengangkat ya tangan pada takbiratul ihram ketika hendak ruku, ketika bangun dari ruku, itu wajib mengamalkannya. Ya. Itu wajib mengamalkannya. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, ruwiya ar-rafu anhu ya fi hadhihi al-mawatin ats-tsalatsa nahwa min 30 nafsan. Ya. Yang meriwayatkan hadis Nabi mengangkat ya, selain takbir mengangkat tangan, selain untuk takbiratul ihram ini juga diriwayatkan oleh 30-an sahabat. Artinya ya, jumhur ulama ini sangat kuat pendapatnya. Sangat kuat pendapatnya. Itu pendapat pertama ya, bahwa mengangkat tangan itu ya, hatta untuk selain takbiratul ihram juga tetap disyariatkan. Ya. Wa dhahaba Malik ya wa Abu Hanifah. Sementara al-Imam Malik dan al-Imam Abu Hanifah yara annahu la yustahab fi ghairi takbiratul ihram. Kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ya, ngangkat tangan itu hanya takbiratul ihram saja. Allahu Akbar. Untuk ruku, untuk bangun dari ruku itu enggak ada ngangkat tangan. Jelas perbedaannya? Jelas? Jadi ya, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ya berpendapat bahwa ngangkat tangan itu hanya di awal aja. Yang lainnya enggak ada ya. Yang lainnya tidak ada. Ya. Ini ya banyak. Wa hujjatuhum haditsul Barra an Azib ya. Dan mereka berdalil dengan hadis Barra ibn Azib ya. Kata Barra ibn Azib, ra'aitu Rasulullah idaftataha as-salat rafa'a yadayhi thumma lam yu'id. Kata Barra ibn Azib, aku melihat Rasul mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan Nabi tidak mengulanginya. Artinya Nabi hanya melakukannya saat apa? Takbiratul ihram saja dan Nabi tidak mengulanginya. Ya. Ini hadis ya. Inda Abi Dawud. Ya. Tetapi apa? Wa qad ittafaqal huffaz ala qaulahu tsumma lam yu'id mudrajatun min Yazid ibn Abi Yazid. Ya. Tetapi para ulama hadis sepakat ya, kalimat tsumma lam yu'id kemudian Nabi tidak mengulanginya. Itu para ulama sepakat ini bukan hadis. Ini bukan ucapan Nabi. Jadi ucapan apa? Jadi ucapan Barra ibn Azib itu hanya aku melihat Rasul mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu ucapan Barra ibn Azib. Sampai sini benar. Ya. Adapun ucapan tsumma lam yu'id, kemudian beliau tidak mengulanginya lagi, maka ini bukan ucapan Barra ibn Azib. Ini bukan ucapan sahabat, tetapi ini adalah ucapan Yazid ibn Abi Ziyad, salah satu rawi hadis. Oleh karena itu ya, kalimat tsumma lam yu'id ini ya bukan ucapan ya Barra ibn Azib. Artinya Barra ibn Azib hanya meriwayatkan aku melihat Nabi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ini benar sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Adapun tambahan tsumma lam yu'id kemudian Nabi tidak mengulanginya lagi, ini bukan ucapan sahabat. Tapi ini adalah tambahan dari salah satu perawi hadis ya. Maka
hadis yang dibuat dalil oleh pendapat kedua tadi ya tidak kuat. Wahtajju aidan bima ruwiya an Ibnu Mas'ud ya. Kemudian mereka juga berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, la usolliyanna lakum salata Rasulillah. Aku akan mempraktekkan untuk kalian bagaimana salatnya Rasulullah. Fa shalla falam yarfa yadaihi illa marratan wahidan. Maka beliau salat dan tidak mengangkat tangan kecuali sekali saja. Saat apa? Saat takbiratul ihram ya. Hadis ini juga ya. Hadis ini juga ya, dijelaskan ya, oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Hakim. Hadis lam yathbut inda Ibnu Mubarak wa addahu Ibn Abi Hatim khata. Maka hadis dengan lafaz seperti ini ya, atau asar Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah asar yang tidak ditemukan atau asar yang adanya keguncangan di dalamnya. Bahkan Al-Imam Abu Daud sendiri yang meriwayatkan hadis ini menjelaskan bi annahu laisa bi sahihin bi hadzal lafaz. Imam Abu Daud sendiri yang meriwayatkan ini menjelaskan, aku enggak yakin lafaznya seperti ini. Aku enggak yakin lafaznya seperti ini. Karena apa? Ini bertentangan dengan beberapa hadis yang banyak yang menjelaskan bahwa Nabi ya tidak hanya mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Artinya dari dua pendapat tadi, maka pendapat terkuat adalah pendapat pertama yang menyatakan ya bahwasanya mengangkat tangan itu disunnahkan ya. Bukan hanya untuk takbiratul ihram saja. Kapan disunnahkannya? Di sini dijelaskan fil mawadi'il arba'ah. Disunnahkan mengangkat tangan pada 3 tempat. Pada 4 tempat. Yang pertama, inda takbiratul ihram. Yang kedua, ketika ruku. Yang ketiga, bangun dari ruku. Yang keempat, ba'dal qiyam minat tasyahudil awal. Berdiri dari tasyahud pertama. Untuk rakaat ketiga. Itu disunnahkan mengangkat tangan. Jadi ada 4 tempat yang disunnahkan mengangkat tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga bangun dari ruku, yang keempat ketika bangun ke rakaat ketiga atau ketika selesai dari tasyahud awal, berdiri dari tasyahud awal ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ma yukhadhu minal hadits ya. Faedah dari hadis. Yang pertama, istihbabu raf'il yadain inda takbiratul ihram bi ijma'il ulama ya wa indar ruku wa ba'dar raf'i minhu indal jumhur. Disunnahkannya mengangkat takbiratul ihram disunnahkannya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram berdasarkan kesepakatan ulama ya. Adapun selainnya itu disunnahkan ya oleh jumhurul ulama. Artinya ada sebagian ulama yang tidak mensunnahkan, sebagaimana Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Yang kedua, ayyakuna raf'u ila muqabilil mankibain ya. Ngangkat tangan itu batas minimalnya adalah sejajar dengan bahu. Maka kalau di bawah bahu ya berarti dia belum dianggap mengangkat tangan. Karena batas minimalnya adalah sejajar dengan bahu ya. Bahkan ada riwayat lain dari sahabat Malik al-Huwairits ya, di mana Nabi mengangkat tangan hatta balaghata udhunaihi, hingga sejajar dengan apa? Dengan telinga. Sejajar, bukan nempel ya. Bukan ditempelin, sejajar dengan telinga. Ini batas maksimalnya. Ya, minimalnya sejajar dengan ini ya. Maksimalnya sejajar dengan telinga. Tidak ada lebih dari itu. Atau tidak ada kurang dari itu. Kemudian annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al fir raf'i fis sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu, yaitu tidak mengangkat tangan untuk apa? Tidak mengangkat tangan ketika hendak
sujud dan tidak mengangkat tangan pula ketika bangun dari sujud. Ya, itu bukan tempat untuk mengangkat tangan. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Berikutnya, hikamullahi fi dzalika katsirah. Banyak hikmah dalam hal ini. Ya. Jadi banyak hikmah dalam hal mengangkat tangan di dalam sholat. Wa ajma'al ulama ala annahu ibadatun lil yadain. Ya. Para ulama bersepakat di antara hikmahnya itu adalah ibadah bagi kedua tangan. Ya. Wa talammasu hikaman ukhra, dan ada hikmah-hikmah lainnya. Di antaranya zinatun lis shalah, hiasan salat. Ya. Kenapa ada syariat mengangkat tangan? Yang pertama itu ibadah kedua tangan. Ya. Yang kedua itu hiasan salat. Yang ketiga, raf'ul hijabil ghaflah bainal abdi wa rabbi. Mengangkat sitar atau mengangkat hijab kelalaian antara hamba dan Allah. Ya. Antara hamba dan Allah. Kemudian di antara hikmahnya tahriqul qalbi biharakatil jawari, menggerakkan hati ya bersamaan dengan menggerakkan tangan. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, di antara hikmahnya ta'zimullahi ta'ala wa ittiba' sunnatin nabi. Di antara hikmahnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala manafata baina hadhil aqwali wa ghairiha, dan tidak ada perselisihan antara hikmah-hikmah tadi. Falillahi fi syara'ihi hikamun wa asrarun katsira. Karena di dalam syariat itu tergantung hikmah dan rahasia yang sangat banyak. Baik diketahui oleh manusia ataupun tidak diketahui oleh manusia. Jadi pada syariat Allah itu pasti mengandung banyak sekali hikmah, pasti mengandung banyak sekali rahasia. Wal khudu'u wa ta'atu lillahi ta'ala min ajlil hikami wal asrar. Ya. Tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebab dari hukum hikmah dan rahasia tadi. Ya. Jadi intinya, ya, hatta tidak ditemukan hikmahnya ya, oleh manusia, ya, di sisi Allah itu ada hikmahnya. Makanya tidak boleh tidak dilakukan bahasanya. Ya. Makanya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendawamkannya. Ya. Jadi ya, dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi biasa mengangkat tangan pada 4 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga ketika hendak bangun dari ruku, yang keempat ketika bangun dari tasyahudil awal. Dan hukum mengangkat tangan sendiri kata para ulama adalah sunnah. Hukum mengangkat tangan sendiri kata para ulama adalah sunnah. Wallahu a'lam. Cukup? Atau mau nambah satu hadis? Atau tanya jawab? Tayyib. Kita buka akhir dengan tanya jawab, fadhal. Disyariatkan di rakaat pertama, ya, disyariatkan di rakaat pertama itu kalau mampu dilakukan sambil berdiri. Ya, ini untuk sholat wajib. Ya, ini untuk sholat wajib. Ya. Maka ketika kita sholat dalam kereta atau sholat ya, di atas kendaraan, ya, untuk sholat wajib, jika mampu berdiri untuk takbiratul ihram, maka kita buka sholat kita dengan keadaan berdiri. Ini jika mampu. Ya. Cuman jika takut jatuh, ya, maka boleh dengan duduk. Maka boleh dengan duduk. Pada asalnya sholat itu dilakukan secara apa? Berdiri. Ya. Sesuai dengan kemampuan. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, ya, boleh dalam keadaan duduk hatta mampu berdiri. Cuman pahalanya setengah dari pahala sholat berdiri. Kalau nggak ada uzur, ya. Misal ya, kita ini mau sholat sunnah duduk, kita mampu berdiri, tapi kita sholat sunnahnya duduk, itu boleh. Tetapi mendapatkan setengah dari sholat dalam keadaan apa? Berdiri. Ya. Namun kalau dia tidak mampu berdiri karena uzur, dia tetap mendapatkan pahala sempurna. Jadi ahsannya, ya, afdolnya
untuk sholat wajib dibuka dengan keadaan berdiri. Walaupun setelahnya duduk ya. Jika tidak ada uzur. Ya, jika tidak ada uzur. Wallahu a'lam. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa tadi? Assalamualaikum atau assalamu ala nabi. Ya. Semua hadis-hadis ya, yang meriwayatkan tasyahud ya, itu dengan ucapan assalamu alaika. Baik itu ketika Nabi hidup ataupun ketika Nabi meninggal. Adapun assalamu ala nabi itu ijtihad sebagian sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud tadi. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi tidak ada maka aku mengganti assalamu alaika dengan assalamu ala nabi. Ya. Jadi itu ijtihad dari sebagian sahabat. Ya. Ijtihad dari sebagian sahabat. Maka ya kembali ke hukum asal, ya, riwayat tasyahud itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat. Artinya, ya, yang utama adalah dengan mengucapkan apa? Assalamu alaika, bukan assalamu alan nabi. Itu yang pertama. Adapun ya, yang kedua, kapan ya kita mengangkat telunjuk ya ketika tasyahud? Ya. Kata para ulama di antara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, telunjuk itu diangkat bersama doa. Dan doa itu dari awal, dari at-tahiyatul lillah itu sudah termasuk doa. Maka dari awal sudah diangkat telunjuknya. Ya, nanti ada pertanyaan ya, tambahan lagi ya. Gimana hukum menggerak-gerakannya? Gimana hukum menggerak-gerakannya? Nanti ada sebetulnya. Intinya mengangkat tangan ketika tasyahud itu dari awal. Karena memang dari awal itu sudah termasuk apa? Sudah termasuk doa. Ya. Namun di dalam mazhab Syafi'i itu diriwayatkan bahwa tasyahud itu ketika syahadat. Ya. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah baru dia mengangkat telunjuknya. Namun ya, ini tidak didukung oleh dalil, hanya didukung oleh ijtihad. Ya. Adapun yang pendapat pertama tadi ya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa sababatahu inda du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat telunjuk ya ketika beliau doa, dan doa itu ya dalam lafaz tasyahud disebutkan dari awal. Dari at-tahiyat lillah wassalawatu wathayyiba itu sudah termasuk doa. Ya, ucapan assalamu alaika doa bukan? Doa. Ya, jadi itu sudah termasuk doa. Maka dari awal sudah diangkat. Ya, maka dari awal sudah ya diharuskan untuk diangkat. Wallahu a'lam. Cukup? Tawaruk. Iftiros apa tawaruk gitu. Taib. Imam ketika tawaruk di rakaat berapa? Akhir. Antumnya di rakaat berapa? Maka duduknya iftiras. Ya. Karena adapun hadis yang mengatakan innamal ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu dijadikan, tidaklah imam itu dijadikan kecuali untuk diikuti, itu untuk gerakan dan perpindahan ya. Adapun untuk duduk tasyahud, karena antum masbuk kan rakaatnya juga beda. Bagi imam rakaat akhir, bagi makmum itu belum rakaat akhir. Maka makmum ya kembali ke hukum awal. Kalau itu bukan rakaat terakhir maka duduknya iftirash. Wallahu a'lam. Tapi kita cukup sampai di sini. Subhanallah. Satu lagi. Minimal ya
minimal ya dengan mengucapkan assalamualaikum, itu batas minimalnya. Ya, ke kanan, ya, kemudian pas ke kiri mengucapkan assalamualaikum. Dan dalam pengucapannya pun harus disertai dengan tumakninah. Ya, karena tumakninah itu rukun dari awal hingga akhir. Ya, jadi tidak langsung kanan kiri langsung. Kadang kirinya belum sempat selesai sudah pindah, kanannya belum sempat selesai sudah pindah ke kiri. Ya, itu bisa ya bisa membatalkan sholat karena ada tumakninah ya, karena ketidak tumakninahan. Ya, jadi tetap disertai dengan tumakninah karena itu masih ada di dalam sholat. Taib, syukran lakum ala husni istimaikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.